Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini jam jam 6 lebih 41 tanggal 24/05/2026 kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai proyek kami di mata kuliah kewirausahaan, yaitu mie jeblar. Mie jeblar sendiri itu berasal dari kata mie jebel yang berasal dari Garut. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Noval Akbar Putra Pradana. Yang kedua ada Noval Yudhantara Saputra. Dan yang ketiga Muhammad Dafa Firmansyah. Nah, konsep kali ini, mie jebel adalah makanan khas Garut, Jawa Barat yang dikenal dengan paduan bumbu chili oil yang melimpah dan gurih. Tapi, kini kita hadirkan usaha jeblar yang hadir untuk membawa keaslian mie jebel dengan inovasi pada tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan penambahan berbagai topping pelengkap yang menggugah selera. Next. Nah, brand identity dan market strateginya, Jeblar secara strategis menyasar generasi Z dan milenial yang memiliki minat tinggi terhadap kuliner pedas sebagai bagian dari tren gaya hidup modern. Dengan fokus geografis pada area padat, aktivitas seperti lingkungan kampus, kami mempromosikan diri sebagai pelopor mie jebel otentik yang modern. Melalui penggunaan bumbu chili oil rahasia dan variasi yang unik, untuk memenangkan persaingan di pasar mie yang sangat luas, kami mengendalikan efisiensi harga tanpa mengorbankan kualitas bahan baku, serta membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang lebih personal melalui kanal digital. Next. Nah, bahan baku utamanya berupa mie basah yang segar, menggunakan mie fresh harian, bukan mie instan yang kering. Yang kedua ada chili oil tradisional, olahan cabai kering asli dengan teknik sangrai tradisional. Yang ketiga, minyak rempah Jawa. Perpaduan bawang dan bumbu rempah khas Jawa. Dan yang kelima, yang keempat, ada topping variatif. Bakso aci, cuanki lidah, dan siomay sebagai pelengkap tekstur. Kualitas produk. Freshly made dibuat langsung berdasarkan pesanan. Ada made to order. Healthy option bebas bahan pengawet buatan karena bumbu diproduksi secara mandiri atau homemade. Di customizable, tingkat kepedasan dapat disesuaikan dengan toleransi lidah konsumen. Dan yang terakhir ada authentic flavor, menjaga keaslian resep khas Garut dengan standarisasi rasa yang konsisten. Next. Nah, experience validation konsumen di Jeblar berdasarkan data survei terhadap 25 responden atau 48% pelanggan merupakan konsumen baru yang pertama kali mencoba mie jebel. Temuan ini menunjukkan bahwa daya tarik visual atau promosi produk cukup berhasil menarik bidang minat pasar baru. Namun, poin yang paling kuat dan yang paling krusial adalah adanya 52% total tingkat retensi antara gabungan antara konsumen yang sudah membeli 2 sampai 4 kali dan juga pelanggan setia. Dari angka tersebut, 12% responden sudah menjadi pelanggan setia dengan frekuensi pembelian lebih dari 5 kali dalam sebulan. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan teman saya, Muhammad Dafa Firmansyah. Selanjutnya yaitu apakah validation harga sudah sesuai? Data survei menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat positif terhadap strategi penetapan harga mie jebel. Mayoritas responden, yakni sebesar 56%, menyatakan bahwa harga saat ini sudah sangat sesuai dengan porsi dan rasa yang didapatkan. Bahkan 40% responden menilai harga produk sangat terjangkau. Temuan ini membuktikan bahwa mie jebel telah berhasil mencapai titik price to value yang ideal di mata konsumen. Hanya sebagian kecil responder, yaitu sekitar 4%, yang merasa harga tersebut cukup mahal. Hal ini memperkuat posisi mie jebel sebagai produk yang kompetitif di pasar kuliner sejenis. Selanjutnya, validasi yang paling disuka dari mie jebel.
Hasil survei terhadap 25 responden menunjukkan bahwa tekstur mie-nya yang kenyal menjadi keunggulan utama produk dengan persentase sebesar 44%. Temuan ini menandakan bahwa kualitas bahan baku mie memberikan impresi paling kuat bagi konsumen. Keunggulan ini diikuti oleh pilihan topping yang beragam dan sensasi pedas yang nampol namun tetap gurih. Data ini memberikan validasi bahwa karakter fisik produk atau tekstur dan variasi menu adalah faktor kunci yang membedakan mie Jebeu dari kompetitor. Sementara itu, aroma minyak bawang menjadi pelengkap yang menyempurnakan pengalaman kuliner konsumen. Selanjutnya, validasi tingkat kepedasan. Untuk tingkat pesan mie Jebeu ini didominasi angka 85% memberikan validasi kuat untuk mempertahankan resep dan takaran cabai yang digunakan saat ini. Fokus ke depan adalah menjaga konsistensi bahan baku agar profil rasa pedas tidak berubah tetap fluktuatif, sehingga kepercayaan pelanggan terhadap akurasi level tetap terjaga. Selanjutnya, market validasi analisis inovasi menu dan topping. Dari tingkat tingginya minat terhadap kulit ayam crispy memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk merilisnya sebagai topping premium atau menu tambahan. Namun, permintaan terhadap ceker pedas yang juga tinggi tidak boleh diabaikan, sehingga disarankan untuk meluncurkan kedua topping tersebut secara bertahap dalam koleksi menu terbaru, guna meningkatkan average basket atau rata-rata nilai belanja per pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval Yudhantara. Oke, untuk market validation analisis saluran pemasaran. Saluran digital melalui media sosial, Instagram, TikTok mendominasi peroleh pasar dengan kontribusi 40% memvalidasi efektivitas strategi konten dalam menjangkau audiens secara luas. Kekuatan merek juga diperkuat oleh rekomendasi personal 32% yang mencerminkan kepuasan konsumen yang bertransformasi menjadi pemasaran organik, word of mouth. Sementara itu, stabilitas platform ojek online 28% menegaskan pentingnya aksesibilitas pemasaran daring bagi kenyamanan pelanggan. Next. Untuk analisis kualitas dan tekstur produk. Berdasarkan data umpan balik dari 25 responden mengenai tekstur mie Jebeu, ditemukan sentimen positif yang sangat homogen. Kata kunci kenyal mendominasi seluruh jawaban responden yang mengindikasi bahwa karakteristik fisik mie telah memenuhi standar kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Konsumen secara spesifik mengapresiasi tingkat kenyalan yang pas, yang dianggap sebagai elemen esensial dalam menikmati hidangan mie pedas. Temuan ini memberikan validasi kuat bahwa teknik pengolahan dan pemilihan bahan baku tepung yang digunakan saat ini berhasil menciptakan unique selling point (USP) dari sisi tekstur. Konsistensi jawaban responden menunjukkan bahwa tidak ada isu terkait kualitas produk yang tidak merata, atau bisa dibilang alat atau lembek. Next. Analisis kepuasan dan rating keseluruhan. Mie Jebeu meraih skor kepuasan pelanggan yang tinggi dengan rata-rata 4 atau 5. Sebanyak 76 responden memberikan penilaian positif rating 4 dan 5, membuktikan produk telah memenuhi ekspektasi pasar. Ketiadaan rating rendah 1-2 menginformasikan konsistensi kualitas, sementara masukan dari pemilih rating 3 menjadi peluang evaluasi untuk mencapai kepuasan sempurna. Next. Berikut adalah platform media sosial dari mie Jebeu. Yang pertama yaitu ada video short,
yaitu produksi video pendek 15-60 detik fokus pada visual, pedas, nampol, dan mie tekstur. Gunanya trending audio untuk menjangkau audiens baru. Yang kedua ada Instagram, rutin posting produk estetik dan testimoni pelanggan 4 kali seminggu, aktivasi ads lokal untuk menyasar konsumen sekitar lokasi outlet. Yang terakhir ada TikTok, live streaming pada jam makan siang ataupun malam, kolaborasi dengan food vlogger lokal dan optimasi keranjang kuning untuk meningkatkan transaksi. Next, Pak. Untuk penutup, rencana aksi ini disusun berdasarkan data real dan hasil validasi pasar terhadap mie jebol atau mie jeblar dan mencerminkan komitmen tim untuk membangun usaha kuliner yang terencana, berbasis data driven dan berorientasi pada kepuasan pelanggan Gen Z serta milenial. Seluruh kegiatan operasional mulai dari pengolahan bumbu homemade hingga strategi pemasaran digital akan dievaluasi secara berkala setiap 2 minggu untuk memastikan konsisten kualitas rasa dan pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.